Pemirsa, serangan siber terhadap Bank Syariah Indonesia atau BSI menjadi alarm serius untuk meningkatkan keamanan siber di dalam negeri. Sebab saat ini ada tren peningkatan serangan ransomware yang menyasar sistem perusahaan. Lalu mengapa Indonesia selalu kedodoran menghadapi serangan cyber? Inilah top review selengkapnya. Beginilah suasana di kantor regional Bank Syariah Indonesia di kota Banda Aceh. Nasabah BSI yang hendak bertransaksi melalui mesin ATM terganggu karena hanya beberapa mesin ATM yang bisa digunakan dan transaksi dibatasi. Beberapa warga yang sudah antre panjang terpaksa pulang tanpa membawa uang. Warga berharap gangguan ini bisa segera diperbaiki sehingga nasabah tidak merasa dirugikan. Apalagi sejak diberlakukan aturan Konun Aceh nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah, perbankan yang diperbolehkan beroperasi di Aceh hanya bank syariah. Pemirsa, hari ini adalah hari keempat jaringan BSI masih bermasalah sehingga memang berdampak pada gangguan terhadap layanan jaringan ATM maupun juga gangguan terhadap layanan mobile banking BSI. Dan tentu saja memang gangguan ini berdampak terhadap aktivitas perbankan masyarakat, terutama sekali memang di Aceh mengingat akibat pemberlakuan kanun lembaga keuangan syariah ini berdampak pada hanya ada bank-bank syariah yang bisa beroperasi di Aceh sehingga masyarakat Aceh tidak punya banyak pilihan untuk memilih jasa perbankan. Dan meskipun memang sejak hari kemarin ini kondisi jaringan BSI mulai membaik, mulai berfungsi, namun menurut pantauan kami belum sepenuhnya normal, walaupun memang beberapa ATM termasuk juga mobile banking BSI mulai bisa diakses dan digunakan. Namun untuk memastikan apakah memang ATM BSI telah berfungsi baik, kita akan coba gunakan langsung. Kita coba tes tarik tunai. Saya masukkan nominalnya, coba saya tes tarik 200.000 saja. Apakah memang sudah bisa digunakan dan mengeluarkan uang? Nah, tidak membutuhkan waktu lama. ATM saya bisa saya gunakan dan sudah mengeluarkan uang. Untuk aplikasi atau mobile banking sendiri, apakah layanan ini juga sudah mulai berfungsi normal? Saya akan minta ditunjukkan oleh salah satu pengguna mobile banking BSI, nasabah BSI. Kak, permisi, boleh ditunjukkan Kak, apakah memang saat ini mobile banking BSI sudah bisa digunakan atau belum? Udah, ini kayak transfer udah bisa. Oke, bisa ditunjukkan ke kamera Kak, mohon maaf. Ini udah bisa transfer ke akun BSI yang lain ataupun ke bank yang lain. Berarti sudah mulai bisa ya? Udah. Cek saldo, transfer, transaksi udah Mulai bisa, udah mulai normal. Ini udah bisa dibuka. Kemarin kan nggak bisa dibuka, ini udah bisa sekarang. Kalau sekarang seharian ini memang udah mulai normal atau baru-baru ini udah? Baru dari tadi sore, dari jam-jam 3 atau jam 4 gitu baru bisa. Oke, baik, terima kasih Kak. Jaringan layanan BSI yang bermasalah bukan hanya di Aceh, tetapi di seluruh jaringan yang terjadi sejak Senin 8 Mei lalu. Saat itu, BSI berdalih kejadian tersebut karena BSI melakukan pemeliharaan sistem, sehingga layanan perbankan tidak bisa diakses. Kemudian pada hari Selasa 9 Mei 2023, nasabah BSI bisa melakukan transaksi di jaringan cabang dan ATM BSI secara bertahap. Namun pada Rabu 10 Mei 2023, layanan cabang, M-Banking, dan ATM BSI tidak bisa diakses kembali karena BSI memonitoring dan normalisasi transaksi. Nasabah Bank Syariah Indonesia merasa kecewa dengan gangguan layanan perbankan yang terjadi sejak Senin lalu. Mereka sangat kesulitan karena tidak bisa melakukan transaksi mobile maupun di ATM. Gangguan layanan BSI ini ternyata juga berdampak pada layanan haji.
Masih banyaknya calon jamaah haji Indonesia yang tersendat pembayaran karena masalah yang dialami BSI. Irjen Kementerian Agama Faisal Ali Hashim mengatakan terdapat sejumlah jamaah haji yang belum bisa melunasi setoran pelunasan karena kendala sistem di BSI. Ini kan hari ini tanggal 11 ya, pelunasannya kan terakhir tanggal 12 besok. Nah nanti besok tanggal 12 kalau kita lihat masih ada jamaah haji belum bisa melunasi setorannya karena ada kendala di jaringan BSI. Saya nanti akan mengusulkan kepada teman-teman supaya dilakukan langkah jalan keluar untuk agar jamaah haji prinsipnya jangan sampai dirugikan karena ada sistem yang error tersebut. Terkait gangguan layanan ini, pihak BSI melakukan penelusuran adanya dugaan serangan siber pada seluruh jaringan layanannya. Dalam keterangan resminya, Direktur Utama BSI, Heri Gunardi mengatakan pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan regulator dan pemerintah terkait permasalahan tersebut. Ia menyebut saat ini diperlukan bukti lebih lanjut melalui audit dan digital forensik untuk normalisasi layanan BSI. Ia juga meminta maaf atas gangguan layanan perbankan di ATM maupun mobile banking yang hingga kini belum pulih sepenuhnya. Menteri BUMN, Erick Thohir menyebut ada serangan siber yang melanda Bank Syariah Indonesia, sehingga bank syariah terbesar di Indonesia itu mengalami gangguan. Namun ia tidak tahu secara detail atas serangan itu. Sementara itu, Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber, Pratama Persada menyebut masalah yang dialami BSI karena ada masalah dari backup. Layanan perbankan itu memang harusnya tidak boleh down. Ada service level agreement perbankan, sistem perbankan, apalagi bank-bank yang sudah melakukan digitalisasi layanannya gitu, minimal 90%, 98% begitu harus selalu up gitu. Nah, ketika down dan downnya membutuhkan waktu berhari-hari, tentu saja ini pasti ada masalah. Masalahnya di mana? Ya kalau menurut saya pasti ada masalah, terutama dalam hal masalah backup, recovery dari backup. Nah, kalau kita memiliki sistem backup yang bagus gitu, memiliki data backup yang bagus, yang secure, tentu walaupun kita terkena serangan